Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitri. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dengan judul selanjutnya yaitu Ridho dengan nafsu adalah pangkal kemaksiatan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah berkata, pokok atau sumber dari semua maksiat, kelalaian dan syahwat itu karena ingin memuaskan hawa nafsu, sedangkan pokok atau sumber segala ketaatan, kesadaran dan moral ialah karena adanya pengendalian terhadap hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan aku tidak membebaskan diri dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Yusuf ayat 53. Ridho dengan nafsu itu membuat sumber semua kemaksiatan dan lupa kepada Allah, dikarenakan menjadi sebabnya tertutupnya celah dan cacatnya nafsu, sehingga celahnya nafsu akan dianggap baik, dan orang yang ridho dengan nafsunya akan menganggap baik kelakuannya. Orang yang menganggap baik kelakuannya tentu akan lupa kepada Allah, dan sebab lupa itu manusia tidak mau meneliti kelakuannya dan meneliti aib dan celah dirinya, sehingga macam-macamnya kesenangan nafsu menguasai hatinya dan akhirnya dia terjerumus pada kemaksiatan. Abu Hafs berkata, barang siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang waktu dan tidak menentangnya dalam segala hal dan tidak menarik ke jalan kebaikan, maka sungguh ia telah tertipu. Dan barang siapa melihat padanya dan sebuah kebaikan, berarti ia telah dibinasakan. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, dengan mempercayai hawa nafsumu, walaupun telah lama taat kepadamu untuk beribadah kepada Tuhanmu. Al-Busiri dalam burdahnya berkata, lawan selalu hawa nafsumu dan syaitan serta jangan menuruti keduanya, walaupun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan, tetap engkau harus curiga dan waspada. Sedangkan curiga terhadap nafsu, tidak ridho dengan nafsu maksudnya, itu menjadi sumber ketaatan dan ingat kepada Allah. Itu dikarenakan orang yang tidak ridho dengan nafsunya, ia tidak menganggap baik kelakuannya, sehingga ia selalu waspada dan selalu meneliti semua kelakuannya, sehingga nafsunya tidak bisa bebas menguasai orang tersebut. Dan orang yang waspada terhadap gerak-gerik nafsu akan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan itulah yang dinamakan taat kepada Allah. Lalu kemudian Syekh kembali berkata, dan sekiranya engkau bersahabat dengan orang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya, itu lebih baik daripada bersahabat dengan orang berilmu atau orang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat diberikan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu? Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi orang yang sudah dapat menahan hawa nafsunya? Orang yang tidak ridho dengan nafsunya akan selalu menganggap dirinya belum baik dan akhlaknya masih jelek. Orang seperti ini baik untuk dijadikan sahabat karena sangat banyak manfaatnya bagimu. Kebodohannya tidak akan membahayakan dirimu. Bagaimana akan dinamakan bodoh? Seseorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya sehingga membuktikan bahwa semua amal perbuatannya hanya semata-mata untuk keridhaan Allah dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, apakah arti suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau mengendalikan hawa nafsu dari sifat kebinatangan dan kejahatannya? Dalam sebuah hadis ada keterangan seorang akan mengikuti pendirian sahabat karibnya.
Karena itu hendaknya seseorang itu memperhatikan siapakah yang harus diambil sebagai sahabat. Seorang penyair berkata, barang siapa bergaul dengan orang-orang yang baik akan hidup mulia, dan yang bergaul dengan orang-orang yang rendah, akhlaknya pasti tidak mulia. Wallahu a'lam bishawab.